Studi Usaha Semarang, Profesi Industri ya. Di sini sesuai kontrak kita kemarin, saya akan mengadakan penyuluhan pada ibu terkait penyakit asma bronkial Ibu ya. Nanti tujuannya itu supaya ibu lebih paham mengenai penanganan dari penyakit asma tersebut. Nanti materi yang akan saya sampaikan antara lain ada penyebab dari asma bronkial, kemudian ada tanda gejala, kemudian ada penanganan dan pencegahannya ya Bu ya. Apakah bisa kita mulai Bu? Baik, kalau gitu saya ceritakan terlebih dahulu ya. Bu, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum penyebab dari asma itu apa? Belum ya Bu ya? Baik, kalau gitu saya cerita ya Bu ya. Yang pertama, penyebab dari asma tersebut adalah yang pertama ada debu, kemudian ada asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, kemudian udara yang dingin itu juga bisa menyebabkan kambuhnya penyakit ya Bu ya. Seperti adiknya kan kemarin kan pas sahur katanya udaranya dingin terus asmanya kambuh ya Bu ya. Kemudian ada bulu binatang, kemudian ada kegiatan yang terlalu berlebih sehingga adanya itu kelelahan. Nanti itu juga bisa menjadi faktor pencetus. Kemudian ada stres dan emosi yang berlebih. Kemudian ada makanan ataupun minuman tertentu ya Bu ya yang mungkin adanya itu alergi. Nah, kemudian selanjutnya ada tanda gejalanya ya Bu ya. Itu ada sesak nafas, kemudian nafasnya itu pendek ya Bu ya. Kemudian ada suara nafasnya itu mengi ataupun wheezing dalam istilah medisnya ya Bu ya. Kemudian biasanya itu asma juga disertai batuk bila terkena kayak alergi atau polusi. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya sendiri Bu. Yang pertama supaya kita dapat mencegah kambuhnya asma, itu yang pertama bisa kita mencari tahu apa itu faktor pencetus atau faktor penyebab dari kambuhnya asma tersebut. Misalnya kayak udara dingin ataupun bulu binatang ataupun debu dan asap-asap kendaraan ataupun asap rokok. Jadi kita tahu gimana apa itu faktor pencetusnya. Setelah itu kita bisa menghindarkan atau menjauhkan si anak dari faktor tersebut supaya tidak terjadi kekambuhan. Kemudian ada selanjutnya yang ketiga itu berikan adiknya istirahat yang cukup. Kemudian batasi aktivitasnya ya Bu ya supaya tidak terjadi kelelahan. Kemudian bisa juga dengan memberikan makanan yang bergizi. Kemudian kita harus tahu gimana gejala awal dari serangan asma tersebut. Setelah itu kita harus juga sedia obat di rumah ya Bu ya. Selanjutnya untuk penanganannya, penanganan di rumah jika adiknya itu terkena asma, yang pertama kita harus tenangkan adiknya, kemudian ditempatkan di tempat yang ventilasinya udara itu baik ya Bu. Jadi jangan di tempat yang sempit, sebisa mungkin di tempat yang udaranya baik. Kemudian berikan posisi yang nyaman, semisal kayak kita baringkan tapi posisi kepalanya tinggi ya Bu ya, misalnya diganjal 2-3 bantal supaya kepalanya itu tinggi dan pernafasannya lancar. Kemudian coba arahkan adiknya untuk bernafas perlahan dan dalam. Tarik nafas dalam itu yang caranya yang pertama tarik nafas menggunakan hidung, kemudian tahan sebentar dan keluarkan lewat mulut. Nah, kemudian setelah itu jika semisal kok asmanya itu belum mereda ya, berarti kita harus segera membawa adiknya ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Sambil di jalan itu berikan obat inhaler ataupun obat sirupnya adiknya ya Bu ya. Jadi Bu, ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, apakah penyakit asma itu bisa sembuh? Kalau penyakit asma itu sebenarnya nggak bisa sembuh. Maksudnya dalam arti nggak bisa sembuh itu semisal ya Bu ya, adiknya kan misalnya kemarin itu asmanya kambuh, terus kan udah diberi obat. Nah saat itu bisa sembuh, tapi suatu saat jika ada faktor pencetus datang, misalnya adiknya nggak kuat sama udara dingin tuh, nah suatu saat tuh udaranya dingin terus adiknya nggak kuat, bisa jadi asmanya itu kambuh lagi Bu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindarkan atau menjauhkan dari faktor pencetus tersebut ya Bu ya.
Baik, ada lagi Bu? Udah cukup. Kalau gitu saya mau tanya ya Bu ya, apakah Ibu benar-benar udah paham atau belum? Tadi untuk faktor penyebab dari asma apa Bu? Faktor penyebabnya bisa dari debu Ah, sama asap rokok juga bisa. bagus ya Bu ya, udah bisa Ibunya. Terus selanjutnya tanda gejalanya tadi apa aja? Sesak nafas sama Ada suara kayak ini gitu ya Bu ya. Kemudian penanganannya di rumah gimana Bu caranya Bu? kita Yang pertama kita tenangkan dulu ya Bu ya. Kemudian sebisa mungkin ventilasi udaranya itu yang baik. Kemudian tinggikan kepala ya Bu ya, daerah kepala harus tinggi supaya pernapasannya itu lancar. Kemudian berikan obat inhaler. Jika sampai saat itu tidak mereda, bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat ya Bu ya. Baik Ibu, ini sudah selesai Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup? Cukup? Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Semoga asmanya nggak kambuh ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu.